Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hadapan kita telah terdapat perkataan imam kita Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala berkaitan dengan masalah menghadiri undangan acara makan-makan. Beliau Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, ijabatu walimatil ursi wajibatun. Mendatangi undangan acara makan-makan, dan acara makan-makan tersebut adalah dalam rangka tasyakuran karena telah menikah dan telah kumpul dengan istri, hukumnya adalah wajib. Gimana dengan undangan acara makan-makan yang lain? Beliau katakan, wala ukhis fi tarki ghairiha minad da'awat allati yaqa 'alaiha ismu walimatin. Namun aku tidak memberikan keringanan untuk tidak menghadiri undangan-undangan makan yang bisa disebut dengan sebutan walimah, undangan makan. Maka beliau sampaikan undangan makan selain walimatul urs, itu beliau jika ditanya, bolehkah saya tidak hadir? Apakah saya perlu hadir? Maka beliau akan mengatakan hadir. Selama undangan tersebut bisa disebut walimah. Contohnya adalah kal imlak, semacam walimah atau acara makan-makan habis akad nikah namun belum kumpul sama istri. Akad nikah, baru selesai akad nikah kemudian acara makan-makan, maka ini disebut dengan walimatul imlak. Wan nifas, demikian juga acara makan-makan ketika istri mendapati nifasnya, yaitu ketika baru saja lahiran, baru saja istri dengan selamat melahirkan anak, maka kemudian suaminya bikin acara makan-makan dengan keluarga atau dengan kawan-kawan atau dengan tetangga. Ini disebut juga dengan walimatun nifas. Wal khitan, demikian juga acara makan-makan karena baru saja mengkhitankan anak. Demikian juga semua acara makan-makan yang terjadi karena hadis sururin, karena ada peristiwa yang menggembirakan. Karena baru saja mungkin ada peristiwa yang menggembirakan. Misalnya baru saja dapat pekerjaan, keterima kerja, kemudian gembira karena keterima kerja setelah susah payah cari kerja. Ini satu hal yang menggembirakan, maka orang-orang pun, kawan-kawan diundang, ditraktir, makan bareng. Maka acara makan-makan karena mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah tergolong walimah. Maka untuk acara-acara walimah semacam ini, acara-acara makan semacam ini, beliau tidak memberikan keringanan untuk siapapun yang meninggalkannya. Orang kemudian demikian juga, maka termasuk walimah dalam keterangan Al-Imam Syafi'i, orang gembira karena lulus kuliah, baru selesai pendadaran misalnya, maka ini kabar gembira. Kabar gembira, kemudian bikin acara makan-makan, ini tergolong walimah yang Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih tidak memberikan keringanan bagi siapa saja yang diundang untuk meninggalkannya. Namun beliau katakan, wa man tarokaha lam yatabayan li annahu asin. Dan untuk walimah acara makan-makan selain walimatul urs, maka tidaklah nampak bagiku, aku tidak bisa membuat kesimpulan bahwasanya orang yang tidak menghadirinya dia bermaksiat dan dapat dosa. Kama tabayyana li fi walimatil ursi. Namun aku bisa membuat kesimpulan, bisa memberikan penegasan kalau undangannya adalah undangan walimatul urs, siapa yang tidak hadir tanpa udzur, tanpa sebab, maka dia adalah asin. Dia adalah orang yang bermaksiat, dia adalah seorang yang berdosa. Maka
Kalau dapat undangan, kata Imam Syafi'i, dan itu undangan makan, datangi. Apapun acaranya, asalkan acara tersebut bisa disebut walimah. Namun gimana hukum orang yang tidak hadir? Maka jika tidak hadir tanpa alasan, kalau dengan alasan tentu tidak masalah. Karena sakit atau karena terlalu jauh, tentu tidak masalah. Yang bermasalah adalah jika tanpa alasan. Maka kata Imam Syafi'i, jika tanpa alasan dan undangannya walimatul urs, saya bisa tegaskan dia berdosa. Dan jika undangannya undangan ditraktir karena selesai pendadaran atau karena keterima kerja, maka beliau tidak bisa dengan tegas menyimpulkan dia adalah orang yang berdosa meskipun beliau memotivasi dan mendorong untuk hadir di acara tersebut. Maka yang jadi poin menarik di sini, beliau menyampaikan bahasanya di antara acara makan yang beliau sarankan untuk dihadiri adalah undangan makan karena nifas. Walimatu nifas, yaitu acara makan-makan ketika istri baru saja menjumpai nifasnya karena dia telah sukses dan berhasil melahirkan dengan selamat. Maka acara makan-makan semacam ini disebut walimatul urs, dan kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa yang mendapatkan undangan untuk hadir di acara semacam ini, beliau tidak beri keringanan siapa yang mendapatkan undangannya untuk tidak menghadirinya. Artinya beliau perintahkan untuk menghadirinya. Artinya beliau tidak mempermasalahkan acara tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di perkataan Al-Imam Syafi'i di sini membedakan antara walimatul urs dan walimatul imlak. Maka sebagian ulama semacam Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membedakan antara walimatul urs dan walimatul imlak. Walimatul imlak itu adalah acara makan-makan setelah akad nikah dan pengantin laki-laki belum ketemu dengan pengantin perempuan, belum kumpul. Nah, ini disebut walimatul imlak. Adapun jika acara makan-makannya setelah akad nikah dan setelah kumpul dengan istri, baru setelah itu bikin acara makan-makan, tasyakuran, pernikahan, atau nama yang lainnya, maka ini yang disebut dengan walimatul urs. Kalau orang tidak hadir dalam walimatul imlak, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya tidak bisa menyimpulkan, menegaskan dia berdosa. Namun kalau tidak hadir dalam walimatul urs, tanpa udzur, tanpa alasan, maka beliau bisa menegaskan bahasanya orang tersebut berdosa dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sumber perkataan Al-Imam Syafi'i ini diambil dari kitab Al-Istidhkar, karya Ibn Abdul Bar Al-Maliki rahimallahu ta'ala. Demikian kajian kita kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami pribadi dan kaum muslimin sekalian.